Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Raha dengan NIM 1830901148. Dosen pengampu Ibu Emma Yuliadi, MSc Psikolog. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Obsessive Compulsive Disorder dengan mata kuliah Seminar Psikologi Klinis. Baiklah, langsung saja. Apa itu Obsessive Compulsive Disorder? Obsessive Compulsive Disorder, obsesif adalah suatu pikiran yang terus-menerus secara patologis muncul dalam diri seseorang, bayangan atau image. Gagasan atau impuls-impuls yang menetap terus-menerus yang dirasakan individu mengganggu hingga kesadarannya kehilangan kontrol dan secara signifikan menyebabkan anxiety dan distress. Kompulsif adalah tindakan yang didorong impuls yang berulang kali dilakukan, pengulangan perilaku atau tindakan mental di mana individu merasa harus melakukannya. Yang kedua ada gejala-gejala obsessive compulsive disorder. Yang pertama ada perilaku dan pikiran yang muncul terus-menerus disadari sepenuhnya oleh individu atau didasarkan oleh impuls dalam dirinya sendiri. Individu juga menyadari bahwa perilakunya itu tidak rasional, namun tetap dilakukan untuk mengurangi kecemasannya. Yang kedua ada beberapa perilaku yang muncul disadari oleh individu dan berusaha melawan kebiasaan dan pikiran-pikiran rasa cemas tersebut sekuat tenaga, namun tidak berhasil. Yang ketiga, ada pikiran dan tindakan tersebut tidak memberikan perasaan lega, rasa puas, atau kesenangan, melainkan disebabkan oleh rasa khawatir secara berlebihan dan mengurangi stres yang dirasakan. Yang keempat ada obsesif atau pikiran tertutup dan kompulsif atau perilaku. Sifatnya berulang-ulang secara terus-menerus dalam beberapa kali setiap harinya. Yang kelima ada obsesif dan kompulsif menyebabkan terjadinya tekanan dalam diri penderita dan menghabiskan waktu lebih dari 1 jam sehari atau secara signifikan mengganggu fungsi normal seseorang atau kegiatan sosial sesuatu hubungan dengan orang lain. Yang terakhir ada penderita merasa terdorong untuk melakukan ritual, yaitu tindakan berulang-ulang kali seperti mencuci tangan dan melakukan pengecekan tangan dengan maksud tertentu. Dan juga penderita ini, misalkan dia berada di dalam rumah, dia juga sering beberapa kali pengecekan pintu, mengecek seluruh pintu apakah pintu tersebut sudah terkunci atau belum. Dan selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari obsessive compulsive disorder. Yang pertama itu ada agorafobia. Agorafobia ini adalah ketakutan dan penghindaran terhadap tempat atau situasi akan sulit untuk melakukan bila harus melarikan diri. Yang kedua itu ada gangguan panik tanpa agorafobia. Timbulnya serangan-serangan panik yang tidak terduga dan terulang. Yang ketiga ada gangguan panik dengan agorafobia. Timbulnya serangan-serangan panik yang tidak terduga dan berulang, dan adanya yang keempat ada gangguan kecemasan menyeluruh.
Yang kelima ada fobia spesifik, yang keenam ada fobia sosial, yang ketujuh ada gangguan obsesif kompulsif, yang kedelapan ada gangguan stres pasca trauma. Yang kesembilan ada gangguan stres akut. Selanjutnya di sini ada faktor penyebab gangguan obsesif kompulsif disorder. Yang pertama ada genetik atau keturunan. Ketika mempunyai anggota keluarga yang mempunyai sejarah penyakit ini, kemungkinan besar akan mengalami resiko obsesif kompulsif disorder. Yang kedua ada organik atau masalah organik. Setiap terjadinya masalah neurologi di bagian-bagian tertentu otak seperti salah satu faktor bagi obsesif kompulsif disorder ini, kelainan saraf yang disebabkan oleh meningitis adalah salah satu penyebab obsesif kompulsif disorder. Yang ketiga ada pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu juga dapat mencorakan secara seseorang menangani masalah di antaranya dengan menunjukkan gejala obsesif kompulsif disorder. Yang keempat ada konflik gangguan. Konflik gangguan ini biasanya menghadapi konflik jiwa yang berasal dari masalah hidup. Yang kelima, ada gangguan obsesif kompulsif erat kaitannya dengan depresi. Beberapa gejala penderita obsesif kompulsif ini seringkali juga menunjukkan bahwa ia mengalami depresi. Yang keenam ada kepribadian. Nah, ciri-ciri yang memiliki kepribadian obsesif kompulsif disorder seperti keterlaluan mementingkan aspek kebersihan, seseorang yang terlalu patuh pada peraturan, selalu ingin mencuci tangan. Dan yang terakhir ada pengobatan dari obsesif kompulsif disorder, yaitu yang pertama ada terapi perilaku kognitif. Pada terapi kognitif, pasien akan dihadapkan pada kondisi yang seringkali dihindari. Misalnya, psikiater akan meminta penderita yang takut kuman penyakit untuk menyentuh tanah, kemudian mengajarkan cara mengatasi rasa takut tersebut, tetapi perilaku kognitif bisa dilakukan secara individu atau berkelompok. Yang kedua yaitu obat antidepresan. Nah, obat ini bila terapi perilaku kognitif tidak membantu meredakan gejalanya, atau bila gejala yang dialami cukup parah, maka akan meminum obat seperti fluoxetine, fluoxemia, dan sterelin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.